Bu Siti Hatimah, kabar baik ya? Alhamdulillah, Baik. salam dan bahagia selalu. Salam dan di sini ada beberapa instrumen yang akan saya. Untuk instrumen 01, review proses pembelajaran bulan pertama. Proses apa saja yang sudah berjalan selama hampir 1 bulan terakhir ini? Mempelajari modulnya, Ya. modul yang sudah dikasih video-video, kemudian berinteraksi melalui LMS, berinteraksi dengan teman-teman, berdiskusi melalui LMS, dengan Fasil juga menggali dan mencari tahu Ya. isi modul 1 mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara itu supaya nggak salah dalam memaknainya, sehingga saya bisa betul-betul memahaminya. Kemudian juga untuk pembelajaran di LMS juga sedapat mungkin mengikuti alurnya, mengalir dari mulai dari diri itu kan merdeka sampai terakhir aksi nyata. Ya. Alhamdulillah ya. Jadi selama dari tanggal 12 ya, 2 minggu. Capaian apa saja yang diperoleh? Akhirnya mindset saya, pola pikir saya, cara pandang saya mengenai pendidikan, pengajaran terhadap murid itu berubah, Ibu. Berubahnya? Berubah dari yang tadinya ya beranggapan kitalah penguasa kelas, kitalah yang sutradara, kitalah subjek yang sesungguhnya di kelas kan. Anak cuman dijadikan objek. Selama ini kan seperti itu, Ibu. Anak itu mengikuti apa yang udah kita kemauan. Dan setelah mempelajari modul itu sedikit demi sedikit, walaupun tidak berubah 100%, sedikit demi sedikit saya berusaha untuk mengubah pola pikir saya, cara saya menghadapi anak. Saya berusaha untuk menjadikan anak itu subjek pembelajaran. Jadi mereka yang belajar, saya hanya ingin mendampingi mereka, menjadi rekan mereka, menjadi motivasi mereka di dalam kelas. Sedang proses seperti itu. Dan proses ini berjalan lancar, tetaplah menjadi pendamping anak yang baik, menjadi motivator anak dalam belajar. Bagaimana dukungan dari ekosistem sekolah, Bapak Kepala Sekolah, teman sejawat, murid, termasuk sarana prasarana? Ya, seperti yang Ibu lihat tadi, dukungan dari kepala sekolah, teman-teman itu sangat luar biasa, sangat luar biasa dukungannya, termasuk dengan memanfaatkan sapres yang ada untuk menunjang proses pembelajaran itu sendiri. Siti berada dalam lingkungan positif, kepala sekolahnya didukung, rekan sejawatnya saling kerjasama baik, memberikan apresiasi, kemudian sarananya juga alhamdulillah Dimaksimalkan. Selanjutnya instrumen tantangan belajar daring. Siti bisa diceritakan apakah pembelajaran daring melalui LMS berjalan lancar? Cukup lancar. Cukup. Maksudnya cukup seperti apa ini? Cukup lancar. Yang pertama ya sinyal kadang kan. Masih ada? Masih juga, Bu, biarpun di kita. Kalau tadi sinyal itu memang belum sepenuhnya bagus. Bagaimana solusi Bu Siti mengatasi hambatan berupa sinyal, berupa jadwal yang kan kuota di smartphone saya sendiri kan, harus menyiapkan itu. Kemudian kalau untuk antar teman di kelompok, bagaimana koordinasi komunikasinya aja supaya nyambung kan. Untuk kegiatan saya ya seperti itu. Biasanya saya koordinasi juga dengan ibu kan, bagaimana sebaiknya
terus mana yang lebih diprioritaskan, atau kalau misalnya tidak bisa milih di antara keduanya ya berjalan kedua-duanya seperti itu. Terima kasih, mudah-mudahan jadwal yang padat bisa kita jalani ya. Selalu mohon lindungan, mohon berdoa pada Allah. Kita diberi amanah banyak tugas, artinya kita itu kan diberi kemampuan, mudah-mudahan bisa menjalankan semuanya. Rencana ke depan dalam mengatasi atau mengantisipasi, kalau tadi yang disebutkan sudah kita lalui, mungkin antisipasi supaya ke depannya itu lebih baik. Tentunya saya harus lebih pandai mengatur jadwal. Ibu, ada pengingatnya di melalui smartphone gitu, dicatat semuanya gitu jadwalnya, benar-benar disusun. Hari ini agenda ya dibikin agenda di HP ya, beres gitu. Hal-hal apa saja yang ingin Bu Siti ketahui tentang pembelajaran dalam LMS? Semakin penasaran Ibu, kelanjutan dari modul 1 itu apa? Jadi saya tuh semakin penasaran apa sih kelanjutannya. Kita untuk modul 1 saja kan udah sebegitu excitednya ya, oh seperti itu ya ternyata. Salah kaprahnya kita. Harapannya dapat apa ya, ilmu filosofi yang lebih lagi supaya saya betul-betul kedepannya menjadi guru yang merdeka belajar kan, mencapai murid yang memiliki profil Pancasila juga. Refleksi penerapan perubahan kelas sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kekhawatiran yang Ibu Siti resahkan sebelum PPGP daring ini tidak lagi ya. Sanggup sudah berjalan. Pesannya kemarin mengalir aja jadi. Sekarang apakah ada kekhawatiran baru setelah menyelesaikan pendidikan yang sedang saya tempuh ini? S2 kuliah ya. Kuliah semester berapa? Baru itu semester 1. Jadi kan iramanya kan belum ketemu. Harapan yang sama. Iya, menerapkan itu betul-betul kan, menerapkan itu agar saya terbiasa, karena ini sesuatu yang baru bagi saya, dan saya juga mampu menularkan ini, menjadikan hal ini seperti virus untuk rekan-rekan saya yang menularkan virus baik. Ya. Bagaimana dukungan kepala sekolah terhadap penerapan perubahan kelas sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara? Kepala sekolah mendukung itu. Hak kelas saya sendiri walaupun tidak sebagaimana yang semampu saya bisa ya Bu ya. Itu dukungan dari kepala sekolah dan teman-teman juga. Oke, mudah-mudahan ke depan tetap mempunyai kondisi tempat belajar yang mendukung. Iya. Implementasi perubahan di ruang sekolah. Berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Bu Siti pelajari, apa perubahan di ruang kelas? Bermain sambil belajar, selalu sesuai dengan pembelajarannya juga Bu. Kadang kita selingi menyanyi, kadang kita selingi dengan yel-yel dan lain sebagainya. Itu membuat anak-anak lebih semangat, bahagia ketika mereka belajar. Malah kalau pertemuan selanjutnya dia ngajak main terus Ibu, games. Jadi saya harus berpikir keras bagaimana ini pembelajaran ini saya sampaikan dengan games. Karena kalau murid saya itu Bu, murid saya yang ini nih, ketika saya materi itu saya games kan, itu lebih mudah mereka. Mungkin masih ada yang ingin Bu Siti sampaikan terkait tindak lanjut perbaikan setelah pendampingan. Ingin merancang pembelajaran yang lebih baik lagi sesuai dengan karakteristik anak, untuk memenuhi hak murid untuk menerima pembelajaran yang sama,
di dalam kelas. Maksudnya porsi pembelajarannya walaupun dengan cara menghadapinya yang berbeda ya Bu, sesuai dengan karakteristik anak. Kebetulan kita ada di tema 1 di kelas 4 itu, temanya tentang keberagaman Ibu. Adat budaya kan, makanan juga kita beragam, sampai ke permainan kita juga beragam. Di masing-masing daerah permainan tradisionalnya berbeda-beda nama, kadang berbeda nama, permainannya sama. Apa hal menarik yang Ibu Siti dapatkan setelah proses pendampingan hari ini? Saya hari ini dengan pendampingan hari ini, di mana saya berhadapan juga dengan rekan-rekan saya merasa yang pertama tentu saya merasa bangga dengan diri saya. Saya bisa menginspirasi teman-teman, memotivasi teman-teman. Nah, yang kedua, sekaligus saya mendapat amanah lagi, lebih baik dan lebih baik, terus belajar gitu supaya saya bisa tetap menjadi inspirasi bagi mereka gitu. Seorang guru harus berani mengajar dan terus belajar. Di sini saya ya didampingi oleh pendamping ini kan. Iya, senang Ibu didampingi. Jadi saya ketika ada sesuatu yang saya tidak mengerti, tidak paham, kan saya bisa bertanya dengan mudah. Mengingatkan saya apa yang harus saya lakukan. Ini kan jadi saya tahu apa yang harus saya lakukan selanjutnya, apa harapan saya. Jadi saya tuh jadi ikut merefleksi diri saya sendiri. Apa yang sudah baik tapi perlu diperbaiki lagi? Cara Ibu mendampingi, memberikan masukan dan motivasi kepada saya. Oke, yang Ibu harapkan dari saya? Harapan saya Ibu bisa menularkan banyak ilmu kepada saya. Iya, untuk saya menghadapi modul-modul selanjutnya, tugas-tugas selanjutnya gitu. Wawancara saya bertanya, Ibu sudah menjawab pengalaman Ibu dari pertama mengenal LMS, khawatiran Ibu terjadi atau tidak, alhamdulillah sudah terlewati. Kemudian harapan, dan kita memang punya harapan baru ya. Kemudian kita juga refleksi pendampingan kita ini maunya seperti apa ke depan. Terima kasih atas kebersamaan ini. Saya mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan. Kita saling mendoa, diberikan kesehatan, kekuatan, dimudahkan Allah SWT untuk selanjutnya menjalani PGP. Terima kasih ya. 8 bulan gimana? Semangat.